Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat melakukan presentasi pada malam hari ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ilham Hafifi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 8 untuk mempresentasikan laporan akhir dari tugas UAS-nya dengan judul tugas yaitu Peran Pancasila dalam Membangun Toleransi Beragama di Lingkungan Universitas Andalas. Baiklah, saya Rina Melati akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Dengan anggota dari kelompok 8 itu sendiri, ada Hanifah Muslimah, Zaki Firmansyah, Farhan Radiansyah, Vanessa Alistiawarni, Rina Melati, dan juga Roben Triandra. Baiklah, untuk tidak memperlama-lama waktu, marilah kita mulai saja presentasi pada malam ini. Baiklah, untuk bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh Hani. Kepada Hani, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan saya kesempatan sehingga saya dapat menjelaskan bagian pendahuluan ini. Toleransi beragama sangat penting untuk diterapkan dalam masyarakat yang majemuk, karena toleransi sendiri bermakna saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu dalam suatu kelompok masyarakat. Sikap ini bukan hanya menjadi dasar terciptanya kehidupan sosial yang damai dan harmonis, namun juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tercantum dalam negara kita, yaitu Pancasila. Secara khusus, sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan dan menjunjung tinggi kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa tantangan dalam membangun toleransi beragama ini, seperti adanya sikap radikalisme, diskriminasi, serta fanatisme yang muncul akibat kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai sila pertama Pancasila tersebut. Oleh sebab itu, pada proyek ini, kami akan mencoba menggali bagaimana mahasiswa menerapkan sila Pancasila untuk membangun toleransi beragama di lingkungan kampus, khususnya di lingkungan Universitas Andalas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Hani. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya tentang rumusan masalah dan tujuan akan dijelaskan oleh Zaki. Kepada Zaki, disilakan. Baiklah, selanjutnya untuk rumusan masalah. Dalam upaya memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama di lingkungan pendidikan tinggi, khususnya di Universitas Andalas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Yang pertama, bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa Andalas terhadap nilai-nilai Pancasila dalam konteks toleransi beragama di lingkungan kampus. Yang kedua, apa saja bentuk nyata dari toleransi beragama yang dapat ditemukan di lingkungan Universitas Andalas. Yang ketiga, sejauh mana peran Pancasila dalam mendukung terciptanya suasana yang harmonis dan toleran antar umat beragama di Universitas Andalas. Dan yang keempat, apa saja tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam membangun toleransi beragama di lingkungan Universitas Andalas. Kemudian untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran Pancasila dalam mendukung toleransi beragama di lingkungan perguruan tinggi, khususnya Universitas Andalas. Adapun tujuan-tujuan spesifik dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kaitannya dengan toleransi beragama di lingkungan Universitas Andalas. Yang kedua, untuk mengidentifikasi berbagai bentuk praktik toleransi beragama yang terjadi
di lingkungan kampus Universitas Andalas. Dan yang keempat, untuk mengungkapkan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi mahasiswa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus yang multikultural dan multireligius. Sekian, terima kasih. Saya akan kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Zaki. Pembahasan selanjutnya adalah tentang metode penelitian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kami gunakan dalam menulis laporan akhir proyek. Untuk menulis laporan akhir, kami menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan melakukan pendekatan studi literatur, observasi, dan wawancara mendalam. Nah, untuk wawancaranya sendiri, kami lakukan kepada mahasiswa-mahasiswi yang ada pada lingkungan kampus Universitas Andalas pada rentang waktu 2-5 Juni tahun 2025. Nah, untuk tahapan pelaksanaannya itu atau tahap kerjanya, yang pertama itu kami melakukan perencanaan. Perencanaan ini kami berkumpul dan bersama-sama mengumpulkan informasi dari berbagai referensi dan menyusun pertanyaan wawancara yang relevan untuk menggali informasi yang akan ditanyakan kepada mahasiswa-mahasiswi yang ada di Universitas Andalas. Selanjutnya itu kami melakukan pengumpulan data. Kami melakukan pengumpulan datanya melalui metode wawancara. Nah, nanti jika hasil dari wawancaranya ini telah keluar, data tersebut akan diolah terlebih dahulu dan dianalisis untuk dilanjutkan untuk dalam pembuatan tahapan akhir. Selanjutnya itu adalah evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana keberhasilan penelitian yang kami lakukan, sekaligus memberikan refleksi bagi kelompok untuk menyusun laporan akhir. Nah, yang terakhir itu kami menyusun laporan akhir dan membuat jurnal. Baiklah, mungkin hanya sekian metode penelitian yang dapat saya jelaskan. Untuk pembahasan selanjutnya, hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Farhan. Kepada Farhan, disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Hasil dari wawancara kami, mayoritas mahasiswa telah menerapkan sikap toleransi seperti menghormati ibadah dan perayaan agama lainnya. Serta Pancasila dianggap sangat penting dalam membentuk sikap toleransi mahasiswa, memahami bahwa keberagaman sama dengan kekayaan bangsa. Pendidikan dipandang sebagai kunci untuk membangun toleransi. Kami juga sudah membuat artikel yang akan kami upload di jurnal. Mungkin sekian hasil dan pembahasan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Farhan. Baiklah, untuk selanjutnya tantangan dan peran pendidikan dalam membangun toleransi beragama akan dijelaskan oleh Roben. Kepada Roben, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan yang kami hadapi dalam dalam upaya menerapkan toleransi antar umat beragama. Yang pertama ialah fanatisme, radikalisme, dan hoaks di media sosial. Media sosial sering menjadi sarana penyebaran paham sempit, ujaran kebencian, dan hoaks yang dapat memicu intoleransi dan konflik antar umat beragama. Fanatisme berlebihan dan radikalisme tumbuh subur di ruang digital jika tidak diimbangi dengan pemahaman nilai-nilai kebangsaan. Adapun contoh yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari ialah salah seorang yang membuat akun media sosial. Ia menyebarkan hoaks bahwa salah satu agama merencanakan menguasai pemerintahan. Tentunya dengan mendengar informasi ini akan memicu kebencian dan komentar negatif yang akan menyulut permusuhan antar kelompok umat beragama. Yang kedua yaitu diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas. Sampai saat ini masih ditemukan adanya perlakuan tidak adil terhadap pemeluk agama minoritas yang menunjukkan kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan kelima. Diskriminasi ini menjadi hambatan serius dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Adapun contoh yang dapat ditemukan ialah sebuah kelompok agama minoritas yang kesulitan mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah.
meskipun telah memenuhi persyaratan baik secara administratif dan dukungan warga sekitar. Adapun solusi yang dapat diberikan dari permasalahan tersebut seperti yang pertama ialah sama dengan kekayaan bangsa. Pendidikan dipandang sebagai kunci untuk membangun toleransi. Kami juga sudah membuat artikel yang akan kami upload di jurnal. Mungkin sekian hasil dan pembahasan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Farhan. Baiklah untuk selanjutnya tantangan dan peran pendidikan dalam membangun toleransi beragama akan dijelaskan oleh Roben. Kepada Roben, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan yang kami hadapi dalam dalam upaya menerapkan toleransi antar umat beragama. Yang pertama ialah fanatisme, radikalisme, dan hoaks di media sosial. Media sosial sering menjadi sarana penyebaran paham sempit, ujaran kebencian, dan hoaks yang dapat memicu intoleransi dan konflik antar umat beragama. Fanatisme berlebihan dan radikalisme tumbuh subur di ruang digital jika tidak diimbangi dengan pemahaman nilai-nilai kebangsaan. Adapun contoh yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari ialah salah seorang yang membuat akun media sosial. Ia menyebarkan hoaks bahwa salah satu agama merencanakan menguasai pemerintahan. Tentunya dengan mendengar informasi ini akan memicu kebencian dan komentar negatif yang akan menyulut permusuhan antar kelompok umat beragama. Yang kedua yaitu diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas. Sampai saat ini masih ditemukan adanya perlakuan tidak adil terhadap pemeluk agama minoritas yang menunjukkan kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan kelima. Diskriminasi ini menjadi hambatan serius dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Adapun contoh yang dapat ditemukan ialah sebuah kelompok agama minoritas yang kesulitan mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah meskipun telah memenuhi persyaratan baik secara administratif dan dukungan warga sekitar. Adapun solusi yang dapat diberikan dari permasalahan tersebut seperti yang pertama ialah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ini ialah pendidikan yang menghargai keberagaman dan membuka ruang dialog antar agama, sehingga dapat membentuk generasi yang lebih toleran dan terbuka terhadap perbedaan. Contohnya ialah ketika di kampus, mahasiswa dari berbagai latar belakang agama belajar bersama dalam suasana saling menghargai, termasuk merayakan hari besar agama dengan cara saling memberi ucapan dan mendukung pelaksanaan ibadah. Yang kedua yaitu kurikulum yang menanamkan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran yang mengintegrasikan nilai Pancasila khususnya toleransi, keadilan, dan kemanusiaan harus ditekankan sejak dini hingga perguruan tinggi agar tertanam dalam pola pikir dan sikap mahasiswa. Contohnya ialah dalam mata pelajaran PPKN, dalam mata pelajaran Pancasila ataupun pendidikan agama, mahasiswa diajak untuk berdiskusi tentang pentingnya menghargai perbedaan keyakinan sebagai bagian dari implementasi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu guru dan dosen sebagai teladan toleransi. Pendidik memiliki peran penting sebagai panutan. Sikap inklusif dan menghargai perbedaan yang ditunjukkan oleh dosen akan menjadi contoh konkret bagi peserta didik dalam menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ialah seorang dosen yang selalu memberikan contoh sikap menghargai semua keyakinan dalam diskusi kelas, tidak memihak, dan menciptakan suasana belajar yang inklusif bagi semua mahasiswa dan mahasiswi tanpa membedakan agama satupun. Mungkin sekian saja, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Roben. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran dari penelitian ini akan dijelaskan oleh Vanessa. Kepada Vanessa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menampilkan kesimpulan dan saran. Di mana kesimpulannya itu
Mahasiswa sudah mempraktikkan toleransi Pancasila memiliki peran strategis menjaga kerukunan beragama, di mana mahasiswa tidak hanya memahami konsep toleransi, tetapi juga secara aktif mempraktikkan sikap menghargai perbedaan keyakinan melalui tindakan nyata, seperti menghormati ibadah umat lain, turut serta membantu dalam perayaan keagamaan, dan menghindari pemaksaan pandang pribadi mereka kepada orang lain. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu perlu penguatan pendidikan toleransi sejak dini, kampus harus aktif memfasilitasi dialog dan kegiatan lintas agama. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Vanessa. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi dari laporan akhir proyek Pancasila dari kelompok 8. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.